saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai pada hari ini bagi kita. Bersama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam kesatuan roh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah raya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami merasakan Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, memimpin kami, sehingga pada hari ini kami boleh merasakan rasa syukur kami. Kami boleh menghampiri Engkau lewat setiap pujian dan hidup kami bawa di hadapan-Mu. Kami siap menyenangkan hati-Mu, membawa seluruh hidup kami beribadah kepada Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu hadir melawat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan itu selalu melingkupi saya dan saudara. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna itu ada bersama dengan kita. Satu pujian penyertaan sempurna kita memujikan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita masih ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita belum bisa bertemu karena masih masa COVID-19. Dan pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan firman Tuhan. Di samping kiri saya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Shalom Jemaat. jemaat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, tetapi lewat media online ini kami bisa bersekutu beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan firman-Mu. Pak Toto bersama hamba-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Berikan hikmat, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan belajar dari kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4. Tapi ada satu tema yang kita akan bicarakan bersama pada pagi hari ini. Bersama dengan Pak Toto, yaitu rancangan Tuhan itu belum berakhir. Ini satu tema yang kita akan membahasnya dalam dialog kita pada pagi hari ini. Pak Toto, apa maksudnya satu tema yang saya ajukan ini berbicara tentang rancangan Tuhan itu belum berakhir? Apa maksudnya dari kitab Rut ini? Ya, baik Bang Jack, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan pada pagi hari ini, semangat dan tetap semangat sehat. Sehat. Ya. Dari kita hanya melihat dari kisah Rut ini pasal 1 sampai pasal 4. Pasal 4. Ya. Rancangan Tuhan belum berakhir. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Terima kasih untuk temanya ini. Ya. Bang Jack. Bapak Ibu, kisah ini diawali dari peristiwa bangsa Israel di masa hakim-hakim mengalami kelaparan. Ya. Karena kelaparan wajarlah orang mencari makanan. Ya, betul. Maka satu keluarga Elimelek pergi ke Moab. Pasal 1 menyebutkan begitu. Iya. Ya, terdiri dari Elimelek, istrinya. Ya, istrinya Naomi, kemudian anaknya Kilion dan Mahlon. Ya. Iya. Mereka pergi ke Moab. Singkat cerita, Elimelek meninggal di Moab. Ya. Terus bagaimana dengan kedua anaknya? Kedua anaknya menikah. Menikah dengan Orpa dan Rut. Orpa dan Rut ini orang mana, Pak? Orang Moab. Orang Moab. Iya. Kok maksudnya bisa diizinkan? Kan mereka bukan satu suku dengan Israel. Kenapa mereka harus menikah dengan orang Moab? Mahlon dan Kilion. Sebenarnya peraturan itu justru berlakunya ada di Moab. Moab yang memberikan peraturan bahwa orang Moab tidak boleh menikah dengan orang Israel. Orang Moab punya kebencian. Dan mungkin ketakutan dengan orang Israel. Oke. Ya, sejak zaman Musa itu terus mengalami ketakutan Moab. Sehingga orang Moab berkata, sampai keturunan ke-10, generasi ke-10 mereka dilarang menikah dengan orang Israel di luar bangsa Moab ini. Di luar bangsa Moab. Mungkin dengan bangsa lain boleh, bangsa Israel tidak boleh. Tidak boleh. Kata 10 generasi itu artinya sampai kapanpun. Ya. Ngeri ya. Ya, tidak boleh. Tetapi boleh. Ini kenapa ada wanita Moab boleh diperistri oleh diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki dari ada catatan, bangsa Israel. Ya, catatan tradisi yang menyebutkan bahwa seorang wanita Moab hanya boleh menikah dengan orang Israel kalau itu ada garis keturunan imam. Ya. Nanti selanjutnya kita akan lihat kitab Salomo. Salomo itu juga menikah dengan orang Moab. Lahirlah Rehabeam. Itu dari Moab juga. Karena Salomo dianggap imam juga, selain raja. Ya. Jadi hanya boleh pada tingkat bangsawan lah ya, mungkin begitu. Nah, Kilion Mahlon menikah sama mereka. Terus bagaimana? Apakah mereka menikah dengan kedua
wanita dari Moab ini, apakah mereka punya keturunan atau tidak? Selama 10 tahun mereka belum punya keturunan, dan kemudian Kelion dan Mahlon meninggal. Ya. Maka hari itu satu keluarga 3 janda. Satu keluarga 3 janda. Dengan kepahitan yang luar biasa bagi seorang Naomi, Ruth, Orpa. Iya. Naomi mengalami kepahitan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih. Itu sesuatu yang amat sangat berat. Sudah kelaparan, meninggalkan negeri, di tempat asing pun suaminya meninggal, kedua anaknya dua-duanya meninggal, dan belum ada keturunan sama sekali. Di satu rumah itu ada 3 janda dan tempat keturunan. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab ya. Iya. Dan Naomi tidak menikah lagi, tentunya karena pria Moab tidak akan menikah dengan wanita Israel, betul. Ya. Nah, sehingga tidak ada keturunan yang mungkin terjadi. Begitu mendengar Israel mulai pulih tentang pangan, kelaparan sudah mulai tidak ada, Ruth mau pulang. Ruth kembali ke Israel. Naomi mau pulang. Naomi mau pulang ke Israel. Ya, maka Ruth sama Orpa diminta untuk gak usah ikutlah kamu. Gak usah ikut, tinggallah di Moab, tanah Moab. Ya, kamu masih bisa menikah lagi. Ya. Kalau mau menikah dengan keturunanku, aku tidak punya suami. Kalau toh punya suami, anakku masih kecil, kamu sudah nanti umurmu sudah terlalu tua menikah dengan anakku. Ya. Singkat cerita, pulanglah. Orpa akhirnya pulang ke Moab, tetap di Moab, tapi Ruth ikut dengan Naomi. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya. Nah, ada hal yang penting. Coba Bapak Ibu Saudara pikir, mengikuti alur ceritanya yang tadi disampaikan oleh Pak Toto. Dari mereka mengalami kelaparan di Israel sampai ke Moab, dan Elimelek meninggal, kedua anaknya pun juga meninggal. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan. Hal itu coba Bapak Ibu Saudara kita yang mengalaminya. Bagaimana rasanya? Seorang Naomi ini mengalami situasi seperti ini. Apa yang bisa Naomi lakukan di dalam situasi seperti ini? Dan dia berkata kepada Orpa dan Ruth untuk tidak boleh ikut bersama dia kembali ke Israel, karena dia tidak bisa memberikan siapapun laki-laki untuk menikahi salah satu dari mereka berdua. Jadi dia berkata, tinggallah di Moab. Ya. Nah, jikalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Bingung, kita mau buat apa? Kita merasa bahwa sangat berat dan sulit untuk kita keluar dari situasi ini. Sebelum itu, kita lanjutkan dengan apa maksudnya Ruth ikut bersama dengan Naomi ke Israel. Ya, tentunya alasannya kita bisa lihat di dalam Ruth pasal 1, ayat yang ke-16. Nanti Mas Yakub bisa bacakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya yang ada di handphone atau ada di layar ini juga. Memperhatikan bersama dalam Ruth pasal 1 ayatnya yang ke-16. Di sana dia berkata, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini kata Ruth kepada Naomi untuk Ruth mempertahankan tetap mengikuti Naomi ke Israel. Di sini apa maksudnya dari Ruth mempertahankan prinsip untuk mengikuti Naomi? Ya, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu saudara terkasih dan Bang Jack, karena orang Moab itu punya kebencian dengan orang Israel. Iya. Seakan tidak mungkin seorang Moab kemudian beriman percaya kepada Allah Tuhannya orang Israel, Yahweh Elohimnya orang Israel. Itu sesuatu yang mustahil sekali. Bahkan di situasi sulit dan tidak punya pengharapan seorang Ruth, karena Naomi sudah tidak punya suami dan usianya sudah cukup. Ya, jadi tidak punya pengharapan. Tapi lihatlah perkataan terakhir dikatakan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku.
Itu pernyataan iman yang sangat luar biasa dari seorang Rut yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan yang benar. Betul. Ya. Maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kelanjutan dari hal ini, akhirnya Rut mengambil keputusan mengikuti Naomi, dan Naomi tidak mempertanyakan kembali. Ya, sudah berbagai macam alasan Naomi sampaikan, tetapi kalimat Rut itu memberikan kunci kepada Naomi. Ya. Dan itu menutup pembicaraan mereka. Ya. Rut mempertahankan sebuah prinsip dan tetap ikut Naomi. Ya. Akhirnya muncul persoalan berikutnya. Pada waktu mereka datang berdua masuk Israel, semua bertanya, Naomi kah ini? Ya. Apa Naomi jawabannya? berkata, Coba. Jawabannya, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Kenapa harus dipanggilkan? Kata Mara itu pahit. Artinya hidupnya penuh dengan kepahitan. Iya. Dia sudah merantau, diharapkan berhasil, malah semakin pahit hidupnya kembali. Iya. Tidak membawa keturunan lagi. Ya, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, dan tentu dalam kesulitan. Maka dia katakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Iya. Karena hidup penuh dengan kepahitan. Itu. Ya, ini Bang Jack. Iya. Kalau kita akhiri kisah ini hanya sampai pada titik ini. Iya. Titik Mara ini. Kata Mara itu sendiri, kepahitan itu. Maka benarlah yang dikatakan Naomi, hidup itu hanya kepahitan. Ya. Tetapi rancangan Tuhan tidak berhenti sampai di titik Berarti itu. Apa itu? Rancangan Tuhan itu berhenti ya? Sampai kalau di titik hanya berhenti sampai di titik Naomi berkata, panggil aku Mara. Seakan rancangan Tuhan itu berhenti sampai pada kepahitan. Tidak ada jalan keluar maksudnya. Tidak ada jalan keluar. Ini susahku, penderitaanku, kesulitanku, kegelisahanku berhenti sampai di sini, seakan tidak ada jalan keluar. Iya. Ya. Kita bisa mengalami hal yang seperti dialami oleh Naomi ini. Ya. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan di situasi sekarang kita bisa mengalaminya. Tetapi ada satu poin yang kita perhatikan, yaitu Rut memberi jawaban yang tandas, yang tepat, yang cocok kepada Naomi. Dan hal itu menjadi penting dalam diskusi ini. Tadi kita sudah baca dari Rut pasal 1 ayat 16. Di sana Rut berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini menjadi penting. Dan Naomi bersama dengan Rut, mereka pergi ke Israel. Sudah ada di Israel. Ya. Tentunya titik baliknya di ada di sini, Mas Jack. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, titik baliknya di saat Rut berani berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu titik baliknya. Titik baliknya, seakan Rut itu menjadi orang Israel dengan iman dia yang percaya kepada Yahweh Elohim Allahnya Israel, yang dahsyat dan luar biasa itu. Nah, itu menjadi titik baliknya. Titik baliknya. Sekalipun hidup itu saat itu masih mengalami kepahitan. Ya. Tetapi rancangan Tuhan kan tidak berhenti sampai di situ. Iya. Ya. Kita selalu sering berpikir begini nih Mas. Aduh, ini kok gagal ya? Ini kok susah? Kok ini sulit sekali? Ini nggak bisa, itu tidak bisa. Seakan rancangan Tuhan itu hanya berhenti sampai di titik itu. Ya, kalau kita melihat sampai di titik itu saja, kemudian kita menyerah, maka itu yang akan kita terima. Betul. Kalau sampai di titik itu kemudian kita merasa pahitnya seperti ini dan kita mau berakhir seperti ini, itu yang akan kita terima. Tetapi lihatlah iman Rut, ya, kemudian tentu jelas Naomi orang yang beriman. Iya. Tuhan mengubah segalanya. Ya, Tuhan pertemukan Rut dengan Boas. Ya. Sekalipun banyak kisah di dalamnya, tapi intinya Rut dipertemukan dengan Boas. Boas menebus tanah leluhur Elimelek. Iya. Sekaligus juga mempersunting Rut karena itu kewajiban. Pertanyaannya. Iya. Siapa? Boas. Boas itu dari mana dia? Boas orang Israel. Orang Israel. Ya.
ada satu tradisi kalau untuk menebus keturunan, menebus tanah leluhur. Iya. Itu ada catatan tradisi yang menyebutkan kalau ada anak waris dan sudah meninggal, maka wanita itu harus diperistri. Iya. Betul. Mestinya ada orang lain yang memperistri. Iya. Secara hak, tapi orang lain tidak bersedia. Yang bersedia menebus, artinya menebus tanah itu bersama harus menikah dengan Rut. Iya. Tetapi orang itu tidak bisa. Maka dia menyerahkan kepada Boaz, dan akhirnya Boaz yang menebus tanah leluhur dari Elimelek ini untuk hak anak-anaknya, sekaligus memperistri Rut. Nah, disitulah akhirnya kita tahu dari Boaz dan Rut ini lahirlah keturunan. Naomi punya cucu. Siapa cucunya? Siapa cucunya? Kita lihat Alkitab kita. Lihat dulu. Pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kita akan melihat cucu dari Naomi. Rut pasal yang keempat ayat yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Keren sekali dari pembacaan ini. Dari Rut punya anak, dan itulah cucu dari Naomi. Iya, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Ini jawabannya. Satu keluarga yang harusnya punah tanpa keturunan. Jika dilihat dari sudut pandang kepahitan itu mestinya berakhirnya di situ. Selesai, tidak ada lagi. Ya. Karena akan kesulitan untuk ada seseorang yang bisa menebus tanah leluhur itu, tetapi juga sekaligus memperistri wanita yang suaminya meninggal. Ya. Tapi ada seorang Boaz yang Tuhan pakai. Dan sejak Boaz menjadi suami daripada Rut, kehidupan mereka sudah berubah dari kepahitan. Terlebih lagi luar biasanya, ternyata dari Boaz dan Rut ini generasinya sampai kepada Yesus. Betul. Obed punya anak Isai punya anak Daud. Dan selanjutnya sampai kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Sesuatu yang sudah seakan gagal dengan kepahitan, tapi Tuhan bisa ubah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan di pagi hari ini, jangan pernah berhenti hanya kepada persoalan dan kepahitan. Rancangan Tuhan itu belum berakhir. Sekali lagi Bapak Ibu baca pasal 1 sampai pasal 4 kitab Rut ini. Rancangan Tuhan itu indah. Happy ending kalau saya katakan. Iya. Pasti. Tapi tetaplah jangan pernah berhenti pada kepahitan. Berpengharapan dan tidak putus asa. Betul. Bang Jack, banyak orang di saat menghadapi persoalan, mereka putus asa. Tanpa pengharapan. Maka hanya berhenti sampai di situ. Sampai di titik itu. Padahal rancangan Tuhan belum akhir. Ada sesuatu yang lebih indah. Betul. Maka kita perlu berkata kepada semua orang rekan-rekan kita, Bapak Ibu saudara terkasih, jangan pernah berputus asa. Ya, Tuhan memberkati setiap kita hari ini. Mari Bang Jack. Hal yang sangat penting, persoalan yang kita hadapi, tapi ingat, lihat satu contoh yang kita bawa, yaitu iman daripada Rut. Sangat penting. Iman Rut membawa dampak, membawa rencana Tuhan itu menjadi kenyataan. Walaupun kita lihat Naomi menggerutu dan dia berkata sudah selesai semuanya, tetapi Rut punya iman yang sungguh kepada Allah Yahweh Israel. Dan hal ini menjadi poin yang penting. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, jikalau kita berhenti pada titik persoalan saja, kita tidak mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Rut telah mengalami, Naomi telah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Jikalau hal itu tidak terjadi, rencana Tuhan cuma berakhir pada titik yang namanya Naomi
dengan kepahitan itu, maka Kristus itu tidak hadir. Tetapi rencana Tuhan tidak sampai pada titik itu. Rut bertemu dengan Boaz dan keturunan itu mulai berkelanjutan dan sampai kepada Kristus. Pada pagi hari ini menjadi perenungan buat kita dari iman Rut. Rencana Tuhan itu belum selesai. Jika menghadapi persoalan, yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita sekalian. Terima kasih atau untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekalian, sangat memberkati dan menjadi pelajaran untuk kita dalam menghadapi persoalan hidup ini, dalam menghadapi kepahitan. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Terima kasih telah memaparkan banyak hal tentang kitab Rut menjadi perenungan buat kita pada pagi hari. Tuhan memberkati. Berdoa. Kita akan berdoa. Pak Toto akan berdoa untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami kesulitan, kepahitan, kita akan berdoa bersama. Katakan rancangan Tuhan belum berakhir. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, kami ada di hadapan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih. Sungguh kami boleh merenungkan firman-Mu bahwa rancangan-Mu belum berakhir. Rancangan dalam hidup kami masing-masing belum berakhir. Di saat kami mengalami kepahitan, kami tahu rancangan-Mu belum berakhir. Naomi dan Rut menjadi contoh yang sangat-sangat luar biasa bagi kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan berkat itu mengalir sampai kepada kami. Dan pada pagi hari ini, kami pun sama. Di saat kami mengalami kepahitan, kami tidak akan berhenti pada kepahitan. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan putus asa karena kami tahu rancangan Tuhan itu baik. Engkau sang Yehova Jireh, Engkau sang Yehova Rafa, Engkau sang Yehova Shalom bagi kami. Maka kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Beri kami kekuatan, kesanggupan, kesungguhan mengiring akan Engkau, sehingga kami boleh keluar dari lembah kelam, dari kepahitan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, diberkatilah Bapak, Ibu, saudara sekalian dalam berkat dan kasih-Nya, cinta kasih dan kemurahan-Nya. Kiranya kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian diterangi mulai sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati firman Tuhan yang begitu menguatkan, yang begitu menyegarkan, yang begitu memuaskan tubuh jiwa roh kita. Rasa syukur kita naikkan juga pagi hari ini lewat setiap rasa syukur kita akan penyertaan Tuhan hari lepas hari. Mari kita membawa di dalam doa untuk doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu tiap-tiap hari sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa rasa syukur kami akan hidup kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini, kami memberikan korban syukur kepada Tuhan yang terbaik. Biarlah setiap hati memberikan dengan penuh sukacita. Kami memberikannya dengan rasa syukur di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.